Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welsi Agusela dari Sistem Informasi Bilingual A. Nah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan analisis biaya manfaat cost benefitnya. Yang pertama itu rincian biaya hardware di tahun ke-0 itu 15 juta, software 2 juta, brainware 2 juta. Total biayanya 19 juta. Di tahun pertama ada biaya operasi 1 juta, tahun kedua 1.500.000 dan tahun ketiga 2 juta. Nah, di sini kemudian ada rincian manfaat. Pengurangan biaya operasional di tahun pertama itu 300.000, tahun kedua 500.000, tahun ketiga 700.000. Kemudian peningkatan penjualan di tahun pertama 300.000, di tahun kedua 600, tahun ketiga 200. Peningkatan efisiensi tahun pertama 400, tahun kedua 700, tahun ketiga 1 juta. Pengurangan biaya persediaan tahun pertama 100, tahun kedua 400 dan tahun ketiga 200. Jadi total wujudnya di tahun pertama ada 1.100.000, tahun kedua 2.200.000 dan tahun ketiga 2.100.000. Nah, kemudian manfaat tak wujud. Peningkatan nama baik kepada pelanggan di tahun pertama ada 900.000, tahun kedua 1.900.000, tahun ketiga 2.900.000. Peningkatan moral karyawan tahun pertama 900, tahun kedua 1.400.000, tahun ketiga 1.900.000. Peningkatan kepuasan kerja karyawan tahun pertama 300, tahun kedua 1.300.000 dan tahun ketiga 2.300.000. Peningkatan pelayanan pada pelanggan tahun pertama 1.200.000, tahun kedua 2.200.000, tahun ketiga 3.200.000. Dan kemudian peningkatan pengambilan keputusan itu di tahun pertama 200, tahun kedua 1.200.000 dan tahun ketiga 2.200.000. Nah, total dari tak wujudnya tahun pertama itu 3.500.000, tahun kedua 8 juta dan tahun ketiga 12.500.000. Kemudian total manfaat didapatkan dari total tak wujud dan total tak wujud. Di tahun pertama ada 4.600.000, di tahun kedua 10.200.000 dan tahun ketiga 14.600.000. Kemudian proset atau selisih total manfaat dan juga total biaya. Di tahun pertama ada 3.600.000 dan di tahun kedua ada 8.700.000 dan tahun ketiga 16.600.000. Nah, kemudian analisis payback periode. Perhitungan analisis payback periode adalah total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 itu 19 juta. Proses pada tahun pertama itu ada 3.500.000 dikurang sisanya 15.500.000. Lalu ada proses pada tahun kedua 8.700.000 dan sisa biaya sistem pada tahun kedua 6.800.000. Nah, dari sisa biaya tahun kedua itu dibagi sisa biaya tahun pertama dikali 1 tahun, totalnya jadi 0,44 tahun. Sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya 2,44 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwa yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik imbas break-even point pada waktu 2,44 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Nah, kemudian analisa return on investment atau ROI. Dengan metode ini, maka prosentasi manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan sistem tersebut. Nah, perhitungannya sebagai berikut. Biaya pengadaan sistem 0 itu 19 juta, biaya perawatan sistem tahun pertama 1 juta, biaya perawatan sistem kedua 1.500.000, biaya perawatan sistem tahun ketiga 2 juta. Jadi totalnya 23.500.000.
Sedangkan total keuntungan yang didapat, total manfaat tahun pertama 4.600.000, tahun kedua 10.200.000, dan tahun ketiga 14.600.000. Dan totalnya 29.400.000. Nah, untuk mencari ROI-nya, total manfaat dikurang total biaya, dibagi total biaya dikali 100%. 29.400.000 dikurang 23.500.000 dibagi 23.500.000 dikali 100% itu hasilnya 25,11%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 25,11% dari biaya pengembangan sistem, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan. Dan kemudian analisis net present value atau NPV. Nah, di sini apabila aplikasi pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 15% per tahun. Maka hasil NPV-nya Rp3.357.705,69. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwanya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah Rp3.357.705,69 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Nah, kemudian metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proses yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut. Dengan nilai sekarang ini dari proyek, misalnya I pertamanya 15%, hasil NPV pertamanya Rp3.357.705,69. Nah, di sini NPV keduanya hasilnya negatif dengan minus Rp835.185,37. Nah, maka hasil dari IRR tersebut 19,04%. Artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 19,04% per tahunnya. Apabila tingkat bunga pengembalian rate or return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR 15%, dengan kata lain proyek dapat diterima.